Halo sahabat para pecinta kelinci, kali ini kita akan melakukan tutorial pengobatan yaitu terhadap kelinci yang terkena sekabies ya, yang mana ini semalam tadi saya dapatkan ini kelinci Holland Lop ini terkena sekabies. Terkena sekabiesnya di mana? Yaitu di bagian telinga. Nah, di sini tuh ada banyak ya. Telinga sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kiri aman ya. Nah, semalam itu sudah kita lakukan eh, dioles ya dengan ramuan ajaib ini nih. Kita tes ramuan ajaib ini semalam ya, yang mana ini kita coba pada kelinci yang banyak di skabiesnya di sini nih. Nah, saya cek nih tadi pagi ya, sekarang nih si skabiesnya sudah mulai rontok, Beraya nih benar-benar ajaib nih ramuan ini, alhamdulillah ya. Ini semalam semalam tadi bahkan saya ini baru diobatin nih, kita oles. Ini buktinya seperti apa nih? Saya tidak pegang, tidak memakai sarung tangannya. Tapi kan kalau skabies terkelupas itu agak jijik juga ya. Kita pakai alat ini aja tuh, lihat. Kita buka nih skabiesnya. Sudah merudul beraya nih, sudah rontok, gampang tuh. Tuh, rontok beraya. Nih, kalau nggak percaya nih, ada bulu-bulunya ya kan? Tuh, ini langsung rontok loh. Ini padahal ini semalam diolesin, tapi sudah rontok, pagi-pagi sudah rontok. Ini alhamdulillah ajaib banget nih ramuan saya dapatkan ini dari racikan sendiri ya, berdasarkan petunjuk-tunjuk dari para senior gitu ya. Nah, nih kita kelupasin aja tuh yang sudah geli aja, ya bikinnya geli. Kalau mau ngelupasin ini ya bagusnya pakai sarung tangan ya, tapi sarung tangannya nggak ada nih. Tuh, seperti ini. Kita kelupasin aja dulu. Tuh, langsung rontok ini. Alhamdulillah nih ramuan berhasil nih. Kita bikin kemarin ya, bikin dari berbagai macam jenis ya. Maksudnya dari berbagai macam bahan ya. Ada emang dari minyak kelapa juga, tapi minyak kelapanya yang bersih ya. Minyak kelapa yang bersih, terus dicampur juga sama bahan-bahan yang lain. Ada beberapa lagi. Kamu jangan ngajeng-ngajeng aja, lihat jangan loncat-loncat aja sih, diam dulu. Kita obatin tuh. Nanti kamu cepat sehat lagi ya, tuh. Dikelupasin gampang tuh. Diam. Semalam itu masih menggumpal, ya. Menggumpal susah dilepasin. Diam dulu saya. Emang agak sakit sih kalau belum sembuh untuk kelincinya sih. Tapi kita bantu ini untuk proses cepat penyembuhannya ya. Penyembuhannya cepat tuh kalau dikupasin kayak gini. Tapi kalau belum mengelupas sendiri, ini belum membuka gitu ya, ada celah, jangan langsung dikupasin ya, ntar berdarah, kesakitan juga. Tapi kalau sudah mengelupas ya kita bantuin aja, kelupasin aja tuh. Diam. Ada bagian yang masih tuh banyak ih. Emang sih kalau kelinci yang terkena sakabies emang sudah tidak lucu lagi gitu dilihat tuh ya. Makanya ini harus cepat-cepat diobati gitu ya. Kalau ada yang terkena sakabies jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan lama-lama gitu. Nanti skabiesnya menyebar ke yang lain gitu ya. Nah, penanganan skabies juga ada bisa disuntik ya, diobatinnya dengan cara disuntik atau juga bisa diobatin pakai obat oles. Yang mana obat oles tuh kalau mau praktis sih ada di online ya, banyak gitu ya. Mereknya banyak, tentu saja berbagai macam merek ada harga gitu, ada kualitas lah istilahnya ya. Kalau saya sih lebih ke condong ke ramuan ya. Soalnya kalau disuntik terus efeknya berbahaya juga kalau terus-terusan disuntik ya. Nah, oke kita lanjutkan lagi lah. Kita kasih lagi obat tetesnya seperti apa yang dioles-olesnya nih. Kita kocok dulu. Nah, nih langsung di ini aja ke bagian yang terkena sekabies ya tuh.
Ini alhamdulillah semalam baru dikasih langsung rontok ini. Nanti besok kita cek lagi ya. Kalau biasanya sih kalau pakai obat injek, obat suntik, baru ketahuan rontoknya itu udah 3 hari ya, udah 3 hari baru ketahuan rontok tuh skabiesnya. Tapi kalau pakai obat ini, alhamdulillah sudah semalam langsung rontok nih skabiesnya. Ajaib juga ya, bagus ini, rekomen untuk yang mau info ramuannya nih boleh nih DM aja atau di inbox di komen aja. Like dan subscribe-nya barayanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya di akun kelinci dunia kelinci @random banget underscore Y7T ya. @random banget underscore Y7T ini. Semalam sudah dioles 1 kali langsung rontok, alhamdulillah nih. Biasanya kalau disuntik itu 3 hari 4 hari lah baru rontok ya. Ini ajaib banget nih ramuan nih. Oke, kita tunggu proses selanjutnya ya. Yang mana nanti kita akan cek lagi kelincinya bagaimana kemajuan penyembuhannya. Nah, ini juga ada sedikit nih, kita olesin aja sebelum menyebar ya. Ini lumayan sih yang telinga sebelah kanan agak parah juga sih. Sampai gede-gede tuh itunya kelupasinnya. Kulitnya mengelupasnya sampai gede ya. Nah, kita oles saja seperti ini. Ini aman kok. Nah, oke. Kita simpan lagi ke kanannya ya. Tuh. Kita oles aja, biarkanlah untuk sehari 2 hari, kelihatan nggak lucu juga. Yang penting penyembuhan aja dulu lah. Nah itu dia sahabat cara pengobatan kelinci dengan cara dioles dengan ramuan ini. Saya sebut ini ramuan ajaib soalnya udah terbukti semalam dioles, barusan pagi-pagi sudah mengelupas gitu ya. Oke, Baraya, semoga bermanfaat untuk yang membutuhkan racikannya. Boleh di komen-komen ya, nanti kita akan buat tutorialnya selanjutnya. Yang mana kelinci kita itu supaya sehat pada sehat ya. Kalau kelincinya kita sehat, tentu saja produksinya akan bagus. Nah, kalau bagaimana kondisi bagaimana mau produksi bagus kalau kelincinya tidak sehat. Makanya jadi sebelum mengawinkan kelinci untuk produksi ya. Jadi alangkah baiknya kita cek dulu tuh kesehatannya. Apakah kelinci kita itu mengalami sakit atau enggak, sehat atau enggak. Seperti kita cek yang ini. Sebentar, saya ambil dulu nih. Nah, ada nih 1 ekor dari ini mah namanya Nederland Wrap ya, meskipun kualitasnya masih pet, ini warnanya unik seperti kalau menurut saya nih. Ini bukan oranye, bukan juga putih ya, jadi agak apa ya? Agak kemepi-mepian. Tapi si warnanya itu dekat ke apa sih? Lain pink namanya itu nah. Agak kekuningan tapi bukan kuning gitu ini. Nah, unik lah kalau menurut saya nih. Tuh. Warnanya seperti ini, unik. Tuh. Seperti ini, Maria. Unik ya warnanya. Dibilang putih bukan putih, dibilang oranye bukan. Ada agak putih ke krem, bukan coklat bukan ini. Apa berpaduan lah, tapi ai polet nama polet Harley Quinn tapi agak kemepi-mepian lah, uniknya seperti ini. Nah, kita kalau mau mengawinkan tuh alangkah baiknya kita cek dulu badannya nih. Badannya sehat gak, ngisi enggak gitu. Oh, ini badannya ngisi misalkan ya. Ngisi ini. Terus juga ada yang sakit nggak nih telinganya, misalkan kena skabies nggak nih. Kita cek dulu ya semuanya. Terus matanya kita cek gitu ya. Kalau kelinci yang lagi sakit biasanya matanya berair gitu ya. Terus kakinya juga skabies enggak tuh. Oh, ini alhamdulillah sehat. Nah, kalau udah sehat, ketahuan sehat tuh boleh langsung dikawinkan. Nah, ini kebetulan ini mah sebagai contoh aja, ini kebetulan jantan
dari Nederland Rap kita nanti akan buat jadi pejantan tangguh ini. Buat jadi pejantan tangguh supaya mengeluarkan atau ada eh, keturunannya warna-warna unik ya. Kalau dari kualitas sih memang PET ini ya, masih PET. Eh, tapi saya suka warnanya nih. Nah, seperti itu Bar ya. Jadi kalau kita mau mengawinkan kelinci, baiknya kita cek dulu kesehatan kelincinya, berat kelincinya. Kalau ada timbangan, timbang dulu boleh gitu ya. Nah, langsung kalau misalkan sudah sehat, kelihatan sehat, kita cek di bagian kelaminnya di sini nih. Kita cek tuh di sini apakah sudah memerah. Biasanya kalau kelinci yang birahi biasanya sudah memerah ya. Kita ambil contoh ini kan jantannya. Kalau jantan sih bisa dipakai atau bisa dikawinkan itu sudah berumur kalau 6 bulan ke atas ya Baraya ya, lebih baik 7 bulan gitu ya ke atas ya. Jangan sampai 5 bulan sudah dikawinkan. Jadi maksudnya kurang baik, bisa bisa kawin, bisa juga kawin itu 5 bulan. Tapi kurang baik untuk pejantan. Tapi kalau untuk betina boleh sih dari 5 bulan juga kalau udah birahi. Tapi rekomendasi mah tetap di umur 6 bulan ya untuk perkawinan mah ya itu. Nah, kita ambil contoh yang ND oren atau ND cincila ya. Ini ada juga oren ya. Cincila ada, oren aja. Kita ambil oren aja ya. Kita ambil ND oren nih, yang ini nih. Nah, kita cek dulu nih kesehatannya. Selamat ulang tahun. Iya mah nangtung wae. Kita cek dulu. Nah di sini telinganya tidak terkena sakabies, tuh aman, matanya tidak berair, mulutnya kering, tidak berbusa, tidak ngacai. Terus kita cek kakinya pada bersih, terus juga tidak ada sekabiesnya, aman. Nah kita langsung cek ke bagian si kemaluannya atau kelaminnya. Tuh di sini kan menandakan sudah mau kawin. Emang ini sudah kawin malam ya. Tuh di sini udah agak merah. Tapi kalau full birahi itu merahnya keunguan ya, merah tua keunguan. Ini sudah emang merah tapi belum terlalu. Tapi emang malam sudah bisa kawin, udah langsung kawin ini. Nah ini sudah dikawinkan. Bukan malam, ini tanggal 14. Tanggal 14 beberapa hari kemarin ya sudah tuh. Ini ada tanggalnya, kita tanggalin supaya tidak lupa. Kalau malam tanggal 17 tuh ada yang lainnya sudah dikawinkan begitu Bar ya. Jadi kalau perkawinan kelinci juga itu harus dijadwal supaya kelincinya pas melahirkannya itu tidak ngacak gitu. Nah, terus juga kelincinya itu disediakan nestbox ya. Nestbox itu seperti itu, kotak untuk lahiran gitu ya. Nah, ini dia kelinci-kelincinya yang mana beberapa hari kemarin sudah dilakukan perkawinan ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi diusahakan kelincinya itu sebelum perkawinan itu dicek dulu dan dipastikan kelincinya itu sehat. Kalau udah sehat baru dikawinkan. Nah, seperti itu Baraya ya. Nah, ini juga ada yang menunggu proses kelahiran, ada yang sudah baru dikawinkan. Nah, ini ada tanggal 17 kemarin nih. Kemarin malam ini ada yang tanggal 13 dan juga ada yang tanggal 15 juga, 14 banyak ya. Sudah pada dikawinkan. Nah, seperti itu Baraya. Jadi yang intinya sih tetap yang diutamakannya itu kelincinya sudah sehat ya. Jadi yang lebih diutamakannya itu kita cek dulu kesehatannya seperti apa. Kalau misalkan kelincinya terkena skabies, buru-buru diobatin dengan obat skabies. Tapi jangan dulu dikawinkan, suntik dulu. Kalau ada obat suntik kita suntik. Kalau tidak ada obat suntik kita pakai obat oles. Bisa obat oles yang beli dari online atau juga obat oles yang ramuan sendiri. Tapi alhamdulillah ini ramuan sendiri, alhamdulillah mujarab udah terbukti. Emang minggu kemarin juga sudah saya buktikan, tapi lebih
lebih apa ya, lebih realnya saya buktikan tadi malam dan barusan kita cek langsung mengelupas tuh si sekabiasnya, kan sekabiasnya barusan udah dilihat kan, menggumpal banget tuh semalam. Tapi pas barusan sudah mengelupas sehingga di kita kuliti, dipetik apa dibersihkan sampai pakai tangan gitu ya, langsung tuh pada lepas gitunya. Ini nih, emang sih geli sih kalau dilihat. Udah yang kayak gini emang geli kita lihatnya juga, gitunya. Kalau bisa mah pakai sarung tangan kita tuh. Nanti kita ambil dulu nih. Nah, buktinya nih, bukti mengelupas ya. Tapi kalau kelinci belum mengelupas mah ya susah juga tuh diobatin. Misalkan diobatin tapi belum mengelupas, emang susah juga gitu ya. Nah ini mah udah gampang. Sebentar kita ambil dulu ya. Nah nih sebagai contoh ya. Nih ini dia tuh. Nah tuh kan ada bulunya kan. Nih tuh kan. Ini hasil dari bekas sekabies tuh kan. Ini hasil bekas dari sekabies. Nah kan ada bulunya ya. Tuh, kita buang aja boleh ya. Nih hasil dari sekabies yang sudah dioles gitu. Alhamdulillah pakai obat oles ini nih. Pakai obat oles yang ini nih. Alhamdulillah mujarab ya. Untuk yang membutuhkan kita boleh nanti like dan subscribe, minta ramuan ke saya ya, boleh gitu. Untuk para pemula khususnya ya. Kalau untuk para senior malah pasti punya ramuan sendiri yang lebih bagus gitu Baraya ya. Oke, sahabat pemula peternak kelinci atau penghobi kelinci, itu ya tutorial pengobatan kelinci dengan cara mengobatannya dioles pakai ramuan sendiri. Oke, hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang membutuhkan boleh di like, subscribe atau komen apa saja ramuannya, kita nanti akan bikin tutorialnya lagi ya. Oke, selamat beternak, semoga sukses dan juga peternakannya semakin banyak dan berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.